Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur selayaknya kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas rahmat dan kesempatan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Atas nama pengurus DKM Al-Haq, kami ucapkan terima kasih kepada jamaah, dan tentunya juga ucapan terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ini semata-mata DKM memfasilitasi untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan, dan insya Allah akan dibekali dengan ilmu-ilmu untuk motivasi diri untuk selalu beramal yang sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan, karena Allah telah menjanjikan amalan apapun di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Untuk itu program DKM juga telah menyiapkan seperti biasa, yaitu penyambutan datangnya bulan suci Ramadan dengan tablik akbar yang alhamdulillah pada kesempatan ini telah kita siapkan dengan Pak Ustadznya telah hadir. Dan tentunya seperti biasa ibadah-ibadah bulan suci Ramadan ada taraweh, ada tadarus Al-Quran, dan tentunya lagi di akhirnya nanti dari pengurus DKM menyiapkan dan menerima titipan zakat fitrah, menerima titipan infak sodakoh, dan tentunya zakat mal untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya insya Allah dengan amanah. Itu saja sebagai informasi dan sambutan, dan tentunya sekali ucapan terima kasih. Mudah-mudahan menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini menjadi pahala bagi kita semua, diberikan kesehatan dan juga diberikan motivasi untuk lebih dan lebih mengumpulkan ladang amal ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan tentunya mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Surat Al-Hujurat ayat 1. Tarjamahnya, wahai orang-orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kamu kepada Allah
Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Saya akan mulai dari surat An-Najm ayat 28 ya. Wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una ila dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan mereka tidak punya ilmu tentang agama. Iyattabi'una ila dhanna, tiada lain mereka hanya mengikuti perkiraan saja. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, sedangkan perkiraan tidak cukup dijadikan pegangan sebagai kebenaran. Ikhwatu iman rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang tahu apa agama itu. Itu asalnya, dasarnya tidak ada. Yang maha tahu tentang agama hanya Allah. Ini yang diungkapkan dalam Quran surat An-Najm. Lalu muncul pertanyaan, apa agama itu? Sedangkan agama adalah keperluan hidup. Saya buka dalam Kamus Bahasa Indonesia. Agama adalah kepercayaan, keyakinan, pengabdian, kebaktian. Nah, begitu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Jadi segala kepercayaan bisa disebut agama menurut Kamus Bahasa Indonesia. Jadi apa saja jika di situ ada kepercayaan, keyakinan, pengabdian disebut agama. Makanya di kita macam-macam agama itu. Lalu kalau menurut syariat Islam dari Allah, apa sih agama itu? Agama menurut Allah adalah ma wada'ahullah fi kitabihil hakim wa sunnatin nabiyyi sahihah minal awamiri wa nawahi wal irsyadat limaslahatil basyari dunyahum wa ukhrahum. Jadi apa agama itu menurut Allah? Agama adalah segala ketentuan Allah yang ada dalam kitabnya yang bijaksana dan sunnah nabinya yang sahih, baik bentuk perintah, cegahan, tuntunan untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Nah, begitu. Kalau kita gabung dengan yang tadi, jadi agama dibagi dua. Satu, dinullah, agama Allah. Yang kedua, dinun nas, agama buatan manusia, hasil rekayasa manusia itu. Nah, begitu. Di Indonesia ini kan dua-duanya ada dinullah, ada dinun nas, agama buatan manusia, hasil perkiraan, bukan kepastian. Yang menjadi kepastian adalah dari Allah. Nah, makanya kita pisahkan. Karena sekarang yang mengaku-ngaku memfatwakan agama banyak sekarang ini. Macam-macam ya. Tapi ada juga yang kafir
balongkotan. Di Indonesia kan ada. Sampai menantang, kalau Allah itu ada, mana buktinya Allah teh? Mesti terlihat langsung, gitu pan. Kudu katingali langsung, atuh kitu mah jelema bodoh tama. Kalau segala sesuatu mesti terlihat langsung, itu mah orang bodoh kan? Iya. Segala ini alam dengan isinya adalah petunjuk adanya Allah. Dengan alam ini cukup kita meyakini Allah itu ada. Nah, kita kembali untuk memisahkan apakah ini dinullah, agama Allah, atau dinunas, agama buatan manusia. Ini kan mesti ada definisi yang jelas. Tadi saya sampaikan definisinya. Kalau dinullah, agama Allah adalah segala ketentuan Allah yang ada dalam kitabnya yang bijaksana, yaitu Al-Quran, dan sunnah nabinya yang sahih. Siapapun yang memfatwakan agama tapi tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah, berarti itu dinunas. Itu agama buatan manusia, bukan agama Allah. Tinggal begitu saja, Pak. Jadi siapapun yang memfatwakan agama, jika tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah, berarti dinunas. Itu agama manusia. Betul. Banyak sekali kan itu fatwa yang kita dapatkan. Kemudian kita tahu bahwa itu adalah dinullah, ada pada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menuntun manusia agar maslahat dunia dan akhirat. Diturunkan Al-Quran 2 tahap. Tahapan pertama, Quran diturunkan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Ini gaib dua-duanya. 30 juz ini lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas sudah ada di Lauh Mahfudnya. Lalu diturunkan ke Baitul Izzah, Pisama'i dunia, di langit dunia. Ini yang masyhur tanggal 17. Tanggal 17 Ramadan yang masyhur, yang dimaksud yang diturunkan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Tahapan kedua, dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah oleh Jibril selama 23 tahun. Kebanyakannya bukan di bulan Ramadan yang ini. Berangsur diturunkan sesuai dengan keperluan selama 23 tahun. 12 tahun di Mekah, 11 tahun di Madinah gitu. Selesai sudah Quran diturunkan, selesai tugas Rasulullah, begitu juga tugas hidupnya selesai. Begitu. Jadi Quran diturunkan selama 23 tahun. Usia kenabian beliau juga dari 40 sampai 63. Pas selesai sudah gitu. Sudah semuanya diturunkan. Kemudian Al-Quran itu ditetapkan sebagai petunjuk, sebagai hidayah. Huda linnas wa bayyinatin minal huda. Dan tidak akan didapatkan petunjuknya jika tidak dibaca, jika tidak dikaji, jika tidak dipelajari.
Ada 4 pola dalam mempelajari Al-Quran. 1, pola qiraah. 2, pola tadarus. 3, pola tadabbur. 4, pola tilawah. Jadi dalam menggali isi Al-Quran, dalam menggali petunjuk dalam Al-Quran bisa dilaksanakan melalui 4 pola. 1, pola qiraah. Qiraah itu asal artinya terkumpul. Seperti seorang perempuan, sel telurnya jika tidak dibuahi terkumpul busuk keluar menjadi darah menstruasi. Itu bahasa Qur'annya qur'un dari qira'a. Kemudian kata qiraah digunakan untuk membaca, yaitu kumpulan huruf. Setelah terkumpul punya makna. Contohnya mim, sin, jim, dal. Kalau tidak terkumpul tidak punya makna, lalu disatukan. Mim, sin, jim, dal jadi lapad masjidun. Setelah terkumpul punya makna. Masjid artinya adalah tempat sujud. Kata Rasulullah, bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat sujud. Di mana saja datang waktu salat silahkan. Di mana saja. Asal jangan di kuburan dan WC. Selain itu silahkan. Jadi kalau bapak-bapak mau sholat di situ di buruan di halaman silahkan sah Pak gitu. Ngancek batur terbuka pikiran aya masjid gitu hungkul teh Pak. Di mana saja silahkan. Ada pengusaha dari Korea di Bandung ya. Masuk Islam. Datang ke rumah saya. Dibawa oleh guide-nya. Saya bilang rek naon make ka dieu rek asup Islaman di ditu ge sarua. Mau disaksikan. Nah, cing teu kudu disaksian ku saya saha we atuh. Kekeh Pak. Cuma saya tanya dulu yang menarik Anda mau masuk Islam itu apa? Dijelaskan tuh oleh guide-nya. Da teu pati lancar manehna ngomongna Pak. Jadi 1, saya punya karyawan. Kalau ketemu pagi assalamualaikum. Ketemu siang assalamualaikum. Ketemu malam assalamualaikum. Kok mengapa itu saja? Tidak, kalau pagi selamat pagi, kalau siang selamat siang, kalau malam ya mah assalamualaikum gitu. Penasaran saya tanya, kenapa ucapannya itu tidak ganti-ganti? Jawabna teh ini perintah agama saya, sakitu jawabna teh. Meureun panjang teu bisa juga nama. Tapi menarik dengan jawaban itu. Ini ada kesetiaan, ini hebat ini. Kedua, ya pekerja saya yang perempuan ininya ditutup. Jika ibu-ibu kieu mah teu nyaho naon manehna mah. Masuk pagi ditutup, masuk siang ditutup, kepalanya masuk malam ditutup. Kalau pagi ditutup saya ngerti, dingin, tapi ini siang juga begitu. Saya tanya, kenapa selalu ditutup? Jawaban nanti sakitu we juga tadi perintah agama saya begitu. Justru menarik itu. Di sini ada kekuatan ikatan yang hebat di sini. Kemudian saya pernah jalan-jalan ke daerah Tasik pinggiran, aya nutos di kebon, tuluy kacai, salat teh naluhureun batu lohor teh. Itu menarik bagi dia, Pak. Ini hebat ini aturan. Dimanapun jika sudah datang waktunya, ia lakukan. Beda dengan Kristen harus ke gereja saja. Tak gitu iman tuh. Nah itu saja yang menarik cenah gitu Pak. Nyasok cing atur rek asup Islam mah.
hayang di masjid padi. Ini cing teh riweuh ieu mah. Minta ditambah saksi, baiklah. Jual maca we syahadat Pak. Can beres maca syahadat ge. Ceuk gaidna teh Ustad ulangi entong da mah teu kitu cing anger we. Cuma saya katakan, saya hanya tahu dohir Anda baca syahadat. Yang tahu hati Anda hanya Allah. Udah tuh. Nah gitu Pak. Jo ngodok duit ya Pak. Makanya tahun 80 400 ribu Pak. Sok weh. Ngan lamun ditanya binang iya wae manehna mah. Saya tanya ini infak sodako? Iya. Panggil WDKM tah. Kerkas masjid setengahna bagikan ke fakir miskin. Udah beres pulang. Salah nanya, manehna mah da iya wae. Coba untuk saya, iya Pak. Dasar lain milik, baiklah. Tetapi di sini Pak, betul Islam menetapkan rek di luhureun batu, rek di saung, rek di galung, asa bersih dari najis, bukan kuburan, bukan WC. Silahkan salat di situ Pak. Nah itu yang menarik itu Pak. Dia akhirnya masuk Islam. Nah begitu Pak. Lalu kata masjid ini menjadi nama bagi bangunan seperti ini. Statusnya sudah wakaf, berhenti dari kepemilikan orang. Tidak boleh dijual belikan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihadiahkan. Sudah milik Allah, diserahkan kepada Allah. Nah ini contoh. Jadi satu lafaz saja punya makna luas Quran itu. Jadi kalau baca ayat lafaz begini satu persatu kita kaji. Itu namanya qiraah. Yang kedua, kita laksanakan tadarus. Ibu pansok tadarusannya? Naon tadarusan deh Bu? Begitu lah menita tanyanya tuh. Dagus biasa atau teman. Jadi kanyahoan teh nyahoan teh. Tadarus itu asalnya belajar. Makna tadarus baqiya asaruhu, ada bekasnya. Nah, gitu. Jadi kalau tadarus harus ada bekasnya. Minimal memelihara iman yang ada. Ku tadarus teh. Nah sekarang kalau mau coba pamannya begini. 6 orang saya Ustad hayang apal surat As-Samsu. Darwe eta sabulan Ramadan mah selesai Ramadan tambah hafalan 1 surat. Bapak Ibu mengalami Ramadan ada yang sudah 30-40 kali ya. Kalau 1 Ramadan 1 surat berarti 40 suratnya. Hari ayeuna sabaraha hiji. Nah itu pola tadarus namanya. Biasa kelompok-kelompok gak apa-apa. Ustad abdi mah yang apa surat Al-Fajr ngagunuk genepan di dereta selesai Ramadan tambah 1 surat. Itu namanya tadarus. Ada yang menganjurkan Muslim itu minimal hafal 15 surat. Isya 2 surat. Sholat sunat ba'da isya 2 surat. Tahajud 11. Itu jadi 15. Nu apal ngan 3. Secara hukum sah. Secara hukum. Ngan jadi pertanyaan. Nah itu nama-nama. Lagi tunggu. Nah ini boleh. Ini pola tadarus silahkan. Atau pamannya cik Ustad bongkar keterangan teh ari wudu Rasulullah seperti apa? Apa kita ini sesuai atau tidak? Bongkar saja, yang tidak sesuai lepaskan. Namanya islah. Islah itu tidak sekaligus Pak. Bisa berjalan terus sepanjang hidup. Allah sangat sayang kepada hamba yang mau memperbaiki amal setahap-setahap, enggak sekaligus. Nah dibongkar we dina Ramadan, oh kieu geuning wudu Rasul teh selesai Ramadan wudu sesuai dengan contoh Rasul.
Ada ini motivasi dari Rasulullah. Pada hari kiamat umatku akan datang dengan cahaya di wajah, tangan dan kaki min asaril wudu, dari bekas wudu. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, panjang hadisnya, Rasul mengatakan nanti di alam mahsyar dikumpulkan semua manusia yang awal sampai akhir. Penuh manusia itu. Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Yang pertama diizinkan mengangkat kepala adalah aku, kata Rasulullah. Aku lihat manusia depan, pinggir, belakang penuh. Yang mengagetkan sahabat, sabda Rasulullah, aku kenal umatku. Ini yang mengagetkan. Kata para sahabat, kalau Anda menyatakan kenal kepada kami wajar karena bertemu. Sedangkan umat Anda itu kan sampai hari kiamat. Banyaknya yang tidak bertemu, Anda kenal dari mana? Rasul mengatakan ada ciri khusus yang tidak ada pada umat lain. Nah itu nanti. Jadi Rasul nanti kenal. Oh iya umat kaula. Oh iya gening orang Cijerah itu. Umatku orang Cijerah teh. Cenah Rasul bisa kenal. Ajeng para sahabat mamejeuhna we, ajeng urang wawuh moal kitu. Pan irung we geus beda. Nah, begitu. Rasul mengatakan ada ciri khas. Apa ciri khasnya? Cahaya di wajah, tangan, kaki min asaril wudu, dari bekas wudu itu. Jadi kalau ngaku umat Muhammad tapi di akhirat Nabi tewawuhun nyatara wudu, itu mana cirinya? Enggak ada kan? Hari ngaku umat Muhammad wudu tara, ya kan enggak ada cirinya. Cenah abdi sok wudu tapi angre Nabi tewawuhun wuduna beda jeung Nabi gitu itu berarti ciri yang lain tuh. Makanya ini cobalah wudunya itu kita tertibkan, ini jadi ciri nanti. Dan wudu ini ciri khas dari syariat Islam. Jika satu syariat ada ciri khas yang membedakan dengan syariat lain, maka umat wajib memelihara ciri khas itu. Nah wudu ini ciri khas, nggak ada di agama lain Pak. Daya, bisi terpercaya Bapak Ibu poe minggu isuk-isuk sok nagog di gereja. Ayah henteu nu asup ka gereja wudu heula. Nggak ada Pak di Islam. Mun aya nu wudu heula asup ka gereja toel salah asup. Begitu Pak. Nih, coba tadarus kita itu ya. Di antaranya adalah satu keperluan kita. Boleh itu bab wudu bawahnya enggak apa-apa, 1 bulan selesai. Dan yang tidak sesuai kita lepaskan karena Allah sangat sayang kepada hamba yang mau melakukan islahul amal. Memeres amal. Memeres amal mah moal sakaligus. Bertahap ya. Begitu ya. Kaitan dengan Ramadan dulu. Tambahan ya. Di bulan Ramadan itu ada ciri khas yang tidak ada di agama lain. Kata Rasul, al-farqu baina saumina wa saumihim aklatus sahar. Pemisah antara saum kita dengan saum mereka adalah makan sahur. Ini ciri khas, harus dipertahankan. Kalau sahur pertama disebut mungahnya. Ka ibu-ibu ieu mah khusus teu aya dalilna mungah kudu jeung daging entog. Ini ribut ya. Ketika bagian daging dari tukang sayur dicarekan, yang ada sajalah Pak. Ya, sahur itu ada 4 padilah. 1,
ada tenaga beraktivitas biasa jalan cuma pindah makan. Yang kedua hukumnya sunat, dapat pahala makan sahur itu. Yang ketiga barokah, tasahharu painapis sahur barokah. Yang keempat ciri khas yang tidak ada pada agama lain. Tidak ada di agama lain puasa dimulai dengan makan sahur, nggak ada. Hanya dalam Islam. Kayak itu paksakan bangun. Biasanya tanggal 20 pan haroream, keun bae teh sahur ge kuat iya. Keun bae teh sahur ge sah iya, tapi ciri khas hilang. Yang membedakan antara saum muslim dengan puasa yang lain. Ya, kita kembali lagi. Jadi yang kedua pola tadarus. Minimal lah hasilnya terpelihara iman umat Islam. Tidak nambahan surat baik atulah. Tetapi minimal iman terpelihara dengan tadarus itu. Lihat di surat Al-Hadid. Kerasnya hati Bani Israel karena lama tidak bertemu dengan Taurat asli. Akhirnya menjadi keras. Umat Islam pun akan seperti itu. Hati akan menjadi keras jika lama tidak bertemu dengan Quran. Karena Quran itu bagai air hujan yang menyirami tanah. Jika tidak disirami kering nantinya. Makanya minimal dengan tadarus di bulan Ramadan terpelihara iman umat Islam. Hati tidak keras, nah gitu Pak. Dengan baca Al-Quran. Saya sering sampaikan evaluasi. Kita diberi waktu oleh Allah 24 jam sehari semalam. Pertanyaannya, sempat tidak baca Quran 30 menit dari 24 jam? Nanti ditanya ini. Wasau patus alun. Kamu akan ditanya sikap terhadap Quran. Imam maca wehela sampai sapeting diberi waktu 24 jam sempat tidak baca Quran 30 menit. Ya, itu ditanya nanti. Mau sendiri bacanya, mau bersama-sama terserah. Silahkan. Tapi sembatkan itu, ya. Baca Quran wasau patus alun. Sinetron 2 jamnya. Maca Quran 30 menit yang gerangus. Silahkan, itu saya tidak melarang. Hiburan itu perlu. Baca Quran, baca ayat adab sugan neuas henteu baiklah. Baca Quran ayat surga sugan bertambah semangat amal soleh henteu baik. Raja sinetron mah pengaruhnya itu besar sekali. Ngilu amek, ngilu geluh, ngilu cerik, wawuh henteu. Makanya disebut laibun begitu, wawuh henteu geura. Ngilu cerik, ngilu amek. Hari pemainna mah pan dibayar gede dah bisa dan pika orang cerik. Mobil mewah, imah mewah. Hari urang ngilu cerik beas teu boga. Laibun walahu, tidak dilarang tapi jangan sampai meninggalkan baca Quran. Ya, begitu. Ini pola qiraah, pola tadarus. Yang ketiga ada pola tadabbur. Tadabbur itu baca, ulangi lagi, baca, ulangi lagi. Nanti mutiara-mutiaranya akan kita dapatkan bertahap. Makanya tidak usah baca beres we tamat 30 juz, 3 poe atau 5 poe menang naon, gitu aja. Ada pensiunan yang datang kepada saya lapor tanggal 15 Ramadan, Ustadz saya sudah selesai baca Quran 30 juz. Saya tanya, Bapak menang naon? Dapat apa? Dengan jawab cicing atuh papa maca wungkul kitu ngaguluyur batur ge bisaeun. 2 poe ge bisa geus. Pertanyaannya dapat apa sih? Nah, ini tadabbur namanya. Kudu dibolak-balik, dibimbing begitu. Contoh,
Ada sahabat Nabi yang dipercaya memimpin pasukan. Pemimpin pasukan sekaligus memimpin sholat. Kalau dulu itu pemimpin itu sekaligus memimpin sujud kepada Allah. Yang jadi heran para sahabat lain, orang ini tiap sholat tidak lepas dari surat Kulhu Al-Ikhlas. Unggal sholat ini mah jika orang pisan. Cuma bedanya dia itu walaupun 2 surat dalam sarokaat. Baca surat Ad-Duha tamah Kulhu, baca surat Al-Fajru tamah Kulhu, begitu. Hari orang Kulhu wungkul. Ya, pulang ke Madinah dilaporkan, orang ini salatnya tidak lepas dari surat Al-Ikhlas Kulhu, walaupun dia baca lebih dari 1 surat dalam sarokaat. Ternyata oleh Rasul tidak disalahkan. 1, istinbat hukumnya boleh dalam 1 rakaat baca lebih dari 1 surat, boleh. Pernah ibu? Belum? Kalau mau coba silahkan. Dalam 1 rakaat baca 2 surat, Al-Baqarah dan Ali Imran. Ngagoler juga datang. Ya, yeah. Boleh secara hukum. Ada di daerah mana itu biasanya itu imam itu rakaat terakhir bacanya 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu 3. Ustaz gimana? Ya boleh saja silahkan. Tapi jangan menetapkan harus. Kalau rakaat terakhir tarawih harus ini. Tidak boleh. Kenapa? Baca surat setelah Al-Fatihah mana saja. Begitu. Pakro matayassaro maka minal Quran, baca yang hafal kamu silakan yang mana saja. Boleh. Itu. Jangan menentukan harus. Nah, ini berarti aturan baru. Iya. Silahkan baca yang mana saja. Ini tambahan ya, menyimpang sedikit. Kepada yang mengimami baik sholat wajib maupun sholat sunat, apalagi taraweh nanti, biasanya makmum agak lesu karena sudah makan. Kepada imam kata Rasul ini, jika seseorang mengimami yang lain, fal yuhaffif, ringankan bacaannya, tong nu panjang, begitu. Karena bawa makmum. Imam yang bijaksana, imam yang ngerti, yang ia tahu dia bawa makmum. Makmum teh anu geus kolot kan, makmum teh anu boga keperluan, makmum teh anu hareeng, makmum teh anu nyeri beuteung. Ya 2000 mah ari imam ngadek ke maca nu panjang. Eta mah imam sasoranganeun begitu mah. Perhatikan makmum itu. Makanya yang ringan saja kata Nabi. Tapi kalau dia sholat sendirian silahkan semaunya baca surat. Nah begitulah, bijaksanalah kalau jadi imam ya. Walaupun hafal yang panjang, tapi perhatikan kondisi makmum. Ia mengadek lu kue hayo, makmum geus pusing. Jadi nah hatena teh ngaromong dasar imam teu boga pikiran ya gitu. Tapi sah salatnya mah Pak. Nah begitu ya, ini amanat dari Rasul ya. Ini ada kasus kemarin juga di Banjaran, ada yang lapor, ditegur imam itu, nasihati dia, saya bilang sampai makmum ada yang pingsan karena baca suratnya panjang, karena dia itu hafal Quran. Bukan masalah hafal, saya bilang kamu jadi imam, perhatikan makmum. Lamun sholat sorangan pek kadinya sadaekna gitu. Eta mah imam sasoranganeun. Puguh we ceuk manehna mah sejahtera, ekonomi stabil sakitu minyak kalapa hese oge. Eta mah imam sasoranganeun. Keur manehna sejahtera, stabil, ari makmum tuh di pasisian imah dengdek diubar hese,
Dahar hese hayo we stabil. Sasoranganeun gitu mah. Pilih deui entong. Heukeun we da moal apa tunda pan ngus hayo we atuh. Ya, kita lanjutkan. Nah, begitu ya. Jadi ini ada pola tadabbur. Gali walaupun saya kembali coba ungkap mutiaranya. Tadi orang baca kulhu saja, kata Rasul tanyakan sih alasannya apa. Secara hukum boleh baca 2 surat dalam 1 rakaat, tapi alasannya apa? Ketika ditanyakan, saya cinta surat itu, saya ngerti isinya, jadi sikap hidup dimanapun kapanpun. Kata Rasul, kamu akan masuk surga karena cinta aja kepada surat itu. Jadi dia ngerti, dia pahami, dia jadikan sikap hidup kapanpun bari ponok suratnya. Cinta, saya percaya ibu-ibu cinta kenal ikhlas lain ngerti. Ponok. Kapanpun dimanapun sudah Allahu Ahad, sudah dimanapun tidak akan berubah. Walaupun harus mendapat penyiksaan yang luar biasa oleh tuannya Bilal yang keluar ucapan Ahad. Jadi sikap hidup kapanpun tidak berubah lagi. Walaupun Yahudi mempatwakan Uzair ibnullah, Al-Masih ibnullah kata Nasrani, tidak, lam yalid walam yulad. Jadi sikap itu. Situasi kondisi apapun tenang karena ada pegangan Allahus Samad. Jadi irahawai di mana sikap hidup jelas tuh Pak. Dengan 1 surat Al-Ikhlas. Nah ini kalau pola tadabbur digali maknanya jadi sikap hidup. Nah gitu. Tafakur dibarengi dengan tadabbur Al-Quran, lahir sikap tasyakur. Mentafakuri alam ini dibarengi dengan mentadaburi Al-Quran, lahir sikap tasyakur, bersyukur. Jadi tafakur, tadabur, tasyakur. Tafakur tidak disertai tadabur, lahir sikap takabur. Begitu. Ini pentingnya mentadaburi Al-Quran. Ya. Kemudian yang keempat, pola tilawah. Tilawah juga diartikan membaca. Yang dimaksud tilawah adalah membaca diikuti dengan amal. Gitu. Baca surat Al-Baqarah ayat saum dilaksanakan, diamalkan sesuai aturan dalam surat itu. Saum di bulan Ramadan. Jika sakit boleh tidak saum, nanti ada qada. Yang safar boleh tidak saum, nanti ada qada. Yang nifas tidak boleh saum. Kalau nifas tidak boleh saum, ada qada. Yang menstruasi tidak boleh saum, ada qada. Yang menyusui boleh tidak saum. Kalau yang nifas tidak boleh saum. Kalau yang menyusui boleh tidak saum, fidyah. Yang hamil boleh tidak saum, fidyah. Sudah diatur oleh Allah, tinggal kita laksanakan. Baca, ini ketentuannya, namanya pola tilawah. 1, 2. Di bulan Ramadan Rasulullah lebih meningkatkan jawadnya, kedermawadannya, bageurna sapopoe ge bager Rasul mangan bulan Ramadan agak lebih. Nah gitu. Kenapa? Seteguk air yang diminum oleh yang buka saum besar pahalanya. Saya di sana mendorong, coba siapkan di masjid minuman atau makanan
Nanti kalau ada yang buka saum di situ silahkan, besar pahalanya. Walaupun seteguk air. Geus ustaz itu cai we unggul kumadinya, tama gitu unggul ya. Ya. Ditingkatkan. Nafaqah infak ditingkatkan. Atau ustaz cenah ada 2.000 ge infaknya, iya nggak apa-apa. Saya ambil contoh, kalau naik angkot Buah Batu Dayakolot 6.000, mayar 2.000 diturunkan di jalan. Hayang ka surga 2.000 we anger ku malaikat diturunkan di tengah jalan. Tenepi cenah 2.000 mah atuh. Tapi silahkan, Allah tidak melihat jumlah tapi dari keikhlasan. Makanya tadi sudah sebutkan, kenaon gede bari teu ikhlas Bu. Kajian saeutik we bari ikhlas, moal gede-gede atuh infak teh pikiran kitu mah. Seringkali kan pola pikirnya begitu ya. Daripada besar tidak ikhlas, biar sedikit ikhlas, matak moal gede-gede infak ada pikiran anak gitu. Coba dirobah, tibatan saeutik bari teu ikhlas, mending gede bari nah gitu dirobah saeutik mah. Ya, ditingkatkan jawadnya. Dijadikan kesempatan bulan Ramadan ini untuk menambah kebaikan. Sholat tarawih sunat. Tidak tarawih tidak berdosa Pak. Tidak itu. Tarawih di rumah sendiri sah. Tarawih di masjid berjamaah padilah. Ada keutamaan begitu. Tapi kalaupun tidak tarawih tidak berdosa, kan sunat hukumnya. Ya, yang wajib mah yang 5 waktu. Ini hadisnya riwayat Ahmad. Nanti pada hari kiamat malaikat disuruh oleh Allah periksa salatnya, salat wajib. Diperiksa oleh malaikat salat wajib beres. Bagus, sudah, yang lain gak diperiksa. Sholat sunat gak diperiksa, udah ke surga itu. Jadi bapak ibu buat apa sih sholat sunat capek-capek? Ya. Dan dipariksa mah sholat wajib. Ngan lamun sholat wajib dilaporkan ke malaikat teu beres. Ada kekurangan, baru kata Allah periksa sholat sunatnya, tambahkan. Gitu. Makanya disebut nafilah. Pertanyaannya Bapak Ibu sudah merasa mulus sholat wajib? Nah kita wungkul sabab masa temulus di mana tamahna tuh? Nah salat sunat gitu. Dah hese mulus teh saya juga merasakan Bu hese. Jadi lamun ditanya Ustad naon ari husu teh, jawabna husu teh hese. Hese Pak. Satu sholat mulus gitu benar-benar sulit. Kadang-kadang sedang sholat pikiran kemana saja, macam-macam pikiran mah kemana, bisa kepengeman. Makanya ada lupa kadang-kadang. Karena tidak mulus, pertanyaannya mana tamahnya? Tamahnya itu dari sholat. Nah begitu Pak. Kade datang karena pai kiamat dengan mawa panamahna wungkul. Ari tamaheunana teu aya, da eta we salat Id wungkul. Salat sunat. Iya. Nah, ini fungsinya, makanya kita laksanakan salat tarawih. Fadilahnya besar dan insya Allah ini menjadi penambah dari kekurangan salat wajib. Nah, begitu. Waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar. Bolehlah. Jam 12 malam, jam 1 menjelang sore silahkan. Itu cuma kalau berjamaah lebih baik selesai sholat isya masih siang. Iya, begitu. Saya terbitkan buku masalah Ramadan karena banyak di sini. Tadi saya sampaikan jika tidak ada dalam Quran Sunnah berarti dinunas. Agama buatan manusia, tapi nah hari minta ganjaran ke Allah itu pan daerah gitu. Hari ngamalkeun agama buatan manusia lain ti Allah tidak ada dalam Quran Sunnah, hari ganjaran minta ke Allah.
Contoh, kalau dulu saya ngalaman ke budak, sehari sebelum saum Ramadan keramas dulu. Bareto ke budak teh dianggir. Ngelem jarami tarlebu na eta dipake teh. Saya bongkar dalam Quran, dalam hadis tidak ada dalilnya keramas sehari sebelum Ramadan saum, nggak ada. Buka dina buku Parasit Akidah eti Hindu itu adanya. Di Hindu itu ada upacara samsara. Apa upacara samsara? Kalau ingin tercapai cita-cita kahayang laksana, kudu puasa 3 poe 3 peuting. Sebelum puasa mandi dulu keramas di sungai Gangga atau Yamuna air suci, baru puasa. Dina Islam tidak ada. Jadi badai mandi badai henteu pisukannya mandinya. Mandi tapi dikaitkan dengan Ramadan tidak ada dalil gitu. Hari gitu mandi biasa we mangga. Kata Ustad kan baca cenah kitu mah abdi moal mandi sabulan pek wae. Malah dicarek. Satu tuh. Kedua, saya bongkar lagi keterangan. Sebelum Ramadan sekarang sudah banyak tuh yang jarak ke kubur-kubur, kubur wali. Saya bongkar enggak ada lagi. Para sahabat menjelang Ramadan tuh datang ke kuburan Nabi. Ya. Tapi bagaimana hukumnya jarak kubur? Boleh. Tidak wajib, tidak sunat, tidak haram, tidak makruh. Boleh saja. Hanya jangan melakukan syirik. Datang ke kuburan itu mendoakan kepada yang sudah mati. 2 intinya. Mohonkan ampunan dan keselamatan sakitu-kituna. Ya. Kedua, mengingatkan kita pun akan mati itu. Jangan melakukan syirik. Terakhir ini ya, saya sampaikan ini di beberapa tempat. Syariat Islam itu jauh sampai hari kiamat, Pak. Soal kuburan begini. Berpikirnya begini. Bumi ieu teh teu ngalegaan teu, Pak. Ari jelema ngalobaan. Buminya tetap, manusia makin banyak. Karena itu kebutuhan tempat tinggal makin mendesak. Jangan heran sawah habis dipakai rumah. Di mana-mana karena manusia makin banyak, bumi tengah legaan. Wajar itu. Satu tuh. Sebaliknya bumi tetap sementara yang meninggal dunia makin banyak. Butuh kuburan. Mendesak itu kuburan itu perlu. Karena manusia makin banyak. Apalagi teknologi makin maju, korban makin banyak. Kalau dulu berangkat dengan lempang we badarat diadu benyol tarang sakitu. Ayeuna mah make sepeda aya potong leungeun. Ningkat di teknologi make motor ada korban jiwa. Meningkat lagi teknologi pakai kapal sekali korban ratusan. Makin meningkat teknologi korban makin banyak. Belum lagi dari makanan. Kimia sekarang. Jadi korban makin banyak. Lahan kuburan makin perlu. Sedangkan bumi tidak menambah. Makanya syariat Islam begitu hebat. 1. 100 tumbak saja cukup untuk satu lingkungan seumur hidup. Asal kuburannya rapi, jajarannya terus. Terakhir habis kembali lagi dari awal, silahkan boleh. Bongkar deui kubur deui. Cenah eta aya tulang atur ruang we tulang mah. Usah cenah disolatan eta mah tulang meriweuh teh atuh. Bisa kembali lagi dari awal. Terus begitu terus. Kalau kuburan dibangun berarti tidak bisa dimanfaatkan lagi seumur hidup. Ya, itulah syariat itu. Kenapa tidak boleh dibangun? Buminya tetap, kebutuhan kuburan makin banyak mendesak,
makanya syariat menetapkan boleh kuburan yang sudah digali lagi. Terus begitu caranya. Makanya jangan dibangun. Di mana tuh daerah Jonggol mana ya di kita? Ada kuburan mewah, satu kuburan biayanya 1,5 M. Haram itu hukumnya. Mewah-mewah membuat kuburan, apalagi ruangannya gede, pengamburan, tidak bisa digunakan lagi orang yang lain. Mestinya pemerintah membuat aturan ini. Iya, ini kenyataan sudah begini. Kalau kang ngurus toa nu kitu mah ku DKM riweuh ya. Nah ini yang saya sering sampaikan ini ya. Malah jika ada kematian massal, kuburan bisa digalina di jero. Masuk satu ruangan, buat lagi lahat, masuk lagi satu, bisa itu. Boleh. Satu lubang, 2, 3 mayit. Nah gitu, pan lumayan tadi itu batur ngobrol. Iya, boleh itu. Jadi pandangan syariat begitu jauh. Makanya diantaranya kita usulkan ke pemerintah atau pemerintah daerah untuk membuat aturan itu. Jangan dibangun, masih banyak yang perlu. Iya. Kemudian juga saya terbitkan buku di sini mengenai doa khusus menyambut Ramadan itu seperti apa? Apa harus minta maaf satu sama lain masuk Ramadan? Nari di luar Ramadan itu perlu gitu? Menghususkan acaranya di mana ini? Ya, kemudian klasifikasi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga itu seperti apa? Lalu zakat, boleh tidak zakat fitrah dengan uang? Saya bilang jangan. Kalau beras 2,5 kilo ya, 2,5 kilo beras, zakat silahkan. Bagaimana dengan uang? Jangan. 2 kali zakat fitrah habis rumah. Bayangkan zakat fitrah dengan uang 2,5 kilo. Ya. 10 ribuan, wah parah. Begini ya. Aya satu sekali liur cina kieu. Kalau beras pamannya 2,5 kilo itu seharga 30.000. Lalu ngasih uang 30.000 itu bukan zakat dengan uang, zakat dengan beras senilai 30.000. Jadi boleh zakat dengan nilai bil qimah. Itu bukan zakat dengan uang. Ya, 2,5 kilo harganya 30.000. Ibu kasihkan 30.000 zakat fitrah boleh. Itu bukan zakat dengan uang. Dengan beras senilai 30.000, ibu kasihkan uangnya 30, boleh gitu. Tak itu cenah usah dong ngaliliurnya, begitu menang. Ya. Nah itu kemudian pembagian zakat ini yang saya sering sampaikan, harus ada ini dulu dengan amilin itu apa namanya, pernyataan. Ada yang sudah nitip seminggu sebelumnya, hari sebelum Idul Fitri meninggal dunia. Ini mau seperti apa nanti statusnya? Ini kan sudah tidak zakat lagi karena sudah meninggal. Makanya mesti ada dari sebelumnya. Kalau saya meninggal dunia sehari sebelum Idul Fitri, biar itu infak saja. Nanti diatur oleh ini qajim atau oleh amilin ya. Jadi ada beberapa masalah sampai di sini masalah masbuk sholat Idul Fitri. Saya nanyakan Ustaz kumaha mun masbuk sholat Idul Fitri? Saya jawab kacida. Bayangkan Idul Fitri wae masbuk, aduh habur. Tapi kasus masih ada kan, harus ada jawaban. Beres sholat teh pancek salakina teh ka pamajikanana da didinya dangdana menilila cenah tuh. Jadi nah, bagaimana solusinya? Di buku ini ada. Ustaz jelaskeun we cenah moal jelaskeun kabeh. Kemudian formasi tarawih gini. Sholat 11 itu
Ada hadis yang menyatakan 2, 2, 2, 2, 3. Ada 8, 3. Ada 10, 1. Ada 9, 2. Ada 4, 4, 3. Itu banyak hadisnya. Sahih. Nah, kalau begitu bisa milih. Begini, di bulan Ramadan Aisyah ditanya. Di sini ada Aisyah yang ditanya, bagaimana cara Rasulullah sholat yang 11 di bulan Ramadan? Aisyah jawab, cara Rasulullah yang 11 di bulan Ramadan 4, 4, 3 itu. Jadi yang 8, 3, yang 10, 1, 9, 2, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 3 itu di luar Ramadan. Boleh memilih. Kalau di luar Ramadan, kalau di Ramadan ini formasinya yang dijelaskan oleh Aisyah 4, 4. Nah, begitu. Di buku ini ada. Nah, gitu lengkapnya. Ustadz atuh terangkeun kabeh, oh tama maksudna goreng tama. Sudah 1 jam cukup ya? Iya. Mudah-mudahan kita selamat, siap. Tidak ada kata lain bagi mukmin jika Allah perintahkan kecuali sami'na wa atona. Kita siap melaksanakan dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik di bulan Ramadan. Catatan, jangan mendahului putusan Allah dan Rasul. Geus we kodok ganti ku pidia ulah, kan udah ada putusan, Allah Maha Adil. Ya. Karena ada yang pingsan tengah hari di bulan Ramadan, Rasul tanya kenapa? Kemarin waktu buka saum ketiduran. Jadi kalau ketiduran waktu buka saum menurut pikiran mereka tidak boleh makan minum sampai besok lagi. Dia tidak sahur. Ditegur oleh Allah dan Rasul, kamu telah hianat. Pokoknya waktu malam, maghrib sampai fajar silahkan makan dan minum. Tidak ada kaitan dengan ketiduran. Tidak ada, silahkan. Nah, jadi jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Waktu buka bukan adzan maghrib. Bukan adzan, Pak. Waktu berhenti sahur makan fajar, bukan adzan subuh. Kebisinu adzan subuh telat. Komo di badamian mata 2 batang keheulanya tong wara adzan. Fajar itu. Ngan anehnya sugesti adzan maghrib can kadenge adzan teu wani nginum. Bari ningali kana jam itu geus waktuna nyaho geus waktuna deure atuh. Itu geus leuwih samenit cenah can adan nyaho leuwih atuh deure kadinya. Kaja nyusul ka masjid. Hari pek teh muadzin keur ngopi we. Iya, bukan adzan, Pak, maghrib ya. Kalau sudah tahu masuk jalan lah, ya. Ya sudah sampai di sini saja ya, Pak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.